Sungguh orang yang bernama Obed-Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed-Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 Tawarikh 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed-Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed-Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position gak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kepada seorang pemimpin tanya, Pak, apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya, kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini, tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed-Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sehingga pagi hari ini kami bersama boleh berkumpul secara online. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun. Dan hari ini kami mau menyatukan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya Engkau saja Allah yang layak kami agungkan, tinggikan dan muliakan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tuhanku, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang seperti-Mu Shalom, warga kerajaan yang ada di dalam GBROK Sumbawa. Bagaimana kabar saudara? Saya tahu bahwa kabar saudara pasti baik-baik saja, karena ada sebuah perlindungan Tuhan atas setiap kita. Apapun yang terjadi, percayalah ada nama Tuhan atas kita, sehingga senantiasa ada shalom atas kita dan perlindungan Tuhan senantiasa dicurahkan atas kita. Sebelum saya mulai untuk membagikan apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saya ajak saudara-saudara bersama-sama, baik saudara yang sedang menonton online sekarang, kita berdoa. Diberkatilah Engkau Tuhan pencipta alam semesta, Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu secara tertata dan rapi Tuhan. Kami tahu di balik semua keadaan yang sedang terjadi, yang melanda dunia pandemi yang ada ini, kami tahu ada sesuatu yang dahsyat yang sedang Tuhan sediakan atas kami semua Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui tuntunan firman-Mu, kami tahu bahwa kami akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kami mengalami perlindungan Tuhan, dan kami mengalami rancangan Tuhan. Karena itu kami buka hati kami, buka telinga kami, untuk kami mendengar dan menyelaraskan setiap firman ini Tuhan. Apa yang telah Kau taruh di dalam hatiku, biarlah semua ini berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga waktu kami menyelaraskannya, ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kami terima. Di dalam nama Yesus, amin. Kalau kita melihat hari-hari terakhir, berita-berita yang kita dengar, pandemi di mana-mana, keadaan virus akhir zaman yang sedang melanda seluruh dunia. Bahkan tidak banyak daripada orang percaya dan juga orang-orang tokoh pergerakan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Tapi di balik semua itu, kalau kita pahami, berarti ada sesuatu yang dahsyat yang sedang terjadi atas setiap kita. Karena sebenarnya, kenapa sampai terjadi ini? Musuh ini sudah nggak tahan. Musuh tahu waktunya sudah habis, karena dia melancarkan serangannya atas setiap kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kita mengalami hari-hari yang dahsyat? Dan juga apa peran
dari kita sebagai gereja Tuhan di balik segala pandemi yang ada ini. Karena kita tahu bahwa masa depan suatu bangsa, masa depan kota ditentukan dari gereja Tuhan, yaitu melalui kita sebagai gerejanya, untuk kita menjadi jawaban bagi dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat? Bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi dunia yang sedang dilanda pandemi ini? Coba kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat di sini ada kata rancangan-rancangan yang dari Tuhan. Berarti ini bukan satu rancangan, berarti ini plural atau jamak. Kenapa dikatakan rancangan-rancangan? Karena sebenarnya kalau kita pelajari bahwa waktu dosa masuk, maka dosa itu memporak-porandakan kehidupan manusia. Dan manusia karena dosa masuk tidak bisa mengalami langsung kepenuhan Kristus. Sehingga harus ada namanya rancangan demi rancangan. Makanya kalau kita melihat selalu pola Tuhan adalah Dia akan membawa satu rancangan demi rancangan untuk satu pola pikir berubah dari pola pikir yang satunya, satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, karena dosa sudah masuk. Nah karena itu Tuhan tuh punya rancangan-rancangan buat setiap kita. Tapi pertanyaan begini, kenapa kita nggak melihat seperti seakan-akan orang benar ini kayaknya gak ada bedanya dengan orang-orang di luar, dengan orang-orang yang tidak mengalami penebusan Kristus? Karena Tuhan selalu bergerak dengan sebuah pola dan keteraturan ilahi. Tanpa pola dan keteraturan ilahi, tidak mungkin orang-orang ini bisa mengalami rancangan demi rancangan Tuhan. Salah satu contoh kita lihat satu pola dan keteraturan ilahi pada waktu manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, tidak melewati bayi. Nggak ada namanya baby Adam, baby Hawa. Tapi dia diciptakan langsung dewasa. Artinya gini, warisan Tuhan, apa yang Tuhan sediakan, janji Tuhan hanya bisa diterima oleh orang-orang yang dewasa. Nah, seperti tema kita, dari young man ke man, dewasa. Kita tidak akan pernah bisa mengalami apa yang dinamakan warisan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami janji Tuhan tanpa kedewasaan rohani. Nah, itu adalah pola dan keteraturan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami namanya kedewasaan rohani ini? Seperti tema kita di bulan ini adalah strong. Maksudnya gimana strong? Coba kita buka dulu tema kita ya, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya gini, strong itu berbicara tentang apa? Kita tidak terpengaruh dengan keadaan di luar. Kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dari dosa. Kita tidak dipengaruhi oleh pola dosa. Tapi kita hanya dipengaruhi oleh firman Tuhan yang dibukakan. Karena kita harus jadi jawaban. Karena itu hanya firman Tuhan yang bisa mempengaruhi kita. Itu strong. Nah, cuma kan gini, bagaimana kita bisa menjadi strong ini? Jiwa kita harus menangkap apa yang firman Tuhan bukakan melalui apa yang diterima oleh roh kita. Kata gampangnya gini, jiwa kita harus selaras dengan roh kita. Roh yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus. Waktu Roh Kudus hadir, maka roh kita bisa menangkap segala sesuatu yang dari Tuhan. Tapi jiwa kita enggak. Kenapa? Karena jiwa kita ini sudah dicemari oleh hal-hal yang dari dosa. Jiwa kita sudah dipengaruhi oleh dunia yang ada. Coba kalau kita lihat ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19.
Kita tahu bahwa kita ini berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Semua orang-orang di luar penebusan Kristus itu sudah berasal dari si jahat. Sehingga jiwa ini tercemar. Jiwa ini hanya menangkap semua yang berasal dari dunia. Dia tidak bisa menangkap yang daripada Tuhan. Nah, waktu terjadi penebusan Kristus, maka kita dikatakan kita dari Allah, roh kita baru, tapi jiwa kita belum. Nah, untuk kita bisa memiliki mental strong, maka jiwa kita ini harus menangkap apa yang dari Tuhan. Untuk kita bisa memiliki mental strong, jiwa kita ini harus selaras dengan apa yang Tuhan bukakan, yang terima oleh roh kita. Pertanyaan begini, bagaimana jiwa kita ini bisa selaras dengan firman Tuhan yang dibukakan, yang diterima oleh roh kita? Harus terbangun fondasi yang benar. Tanpa fondasi yang benar, kita nggak akan pernah bisa. Mental strong itu begini, kita hanya berpegang pada suara kebenaran. Kita nggak berpegang pada suara yang lain. Kita hanya berpegang pada firman. Coba kita lihat ya, musuh ini sebenarnya sudah kalah, tapi dia hanya bisa mengganggu kita lewat suara-suara yang lain. Karena itu dikatakan, iblis itu seperti singa yang ompong, yang hanya bisa mengaum. Dari mana kita tahu bahwa kita ini sudah menerima pencemaran dari suara musuh? Kadang-kadang kita melihat, nggak ada apa-apa kok galau ya, nggak ada apa-apa kok takut ya, nggak ada apa-apa kok khawatir ya. Ini adalah suara musuh. Kalau kita punya mental strong, kita katakan tidak bisa. Yang aku terima adalah suara kebenaran. Aku boleh mengalami masalah, tapi aku senantiasa hidup berkemenangan. Itu yang harus terjadi. Cuma ini harus dibangun dengan fondasi yang benar, supaya jiwa kita ini dibangun dari fondasi yang benar. Nah, yang pertama adalah mari kita menyambut Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan hal-hal yang salah dan hal yang benar. Karena kita lihat ya di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ini, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itu yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Waktu Roh Kudus datang, dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita mana hal yang benar dan mana yang salah. Tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa. Penyikapan hanya terjadi waktu kita menerima Roh Kudus. Lewat mana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar menerima Roh Kudus? Masuk di dalam sebuah pergaulan karib, masuk di dalam sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena waktu kita terima Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu membawa kita ke dalam takhta kasih karunia Bapa. Dia akan membawa kita untuk menyingkapkan hal-hal yang benar dan yang salah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa tahu mana dirinya salah, karena dia merasa sudah error dari dosa. Karena dia merasa dirinya sudah benar. Nah, hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan semua itu. Yang kedua, kita harus sepakat dengan apa yang Roh Kudus bukakan lewat firman Tuhan. Karena, kenapa harus sepakat? Karena Amos 3 ayat 3 bilang, berjalan kan dua orang kalau dia nggak sepakat. Artinya gini, kalau orang itu nggak sepakat, nggak akan bisa. Begitu juga kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus membukakan kita di dalam firman Tuhan. Tetapi kalau kita nggak sepakat, dia cuma diam. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang gentle. Waktu dia bukakan firman Tuhan dan kita sepakat, maka benar-benar akan terjadi pemisahan. Kalau kita lihat ya di Kidung Agung 2 ayat 15. Saya bacakan. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi ada hal-hal yang dari kita yang nggak disadari. Dosa yang nggak disadari. Kesalahan yang nggak disadari. Ini hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkannya. Karena kadang-kadang bukan hal yang besar. Bukan lagi tentang korupsi. Bukan lagi tentang berbuat dosa yang besar-besar. Tapi masalah kecil-kecil ini yang harus disingkapkan, yang menghalangi seseorang mengalami rancangan-rancangan Tuhan, yang menghalangi seseorang bisa memiliki mental strong. Apa rubah-rubah kecil dalam diri kita? Mulai cek dalam diri kita, ini apa rubah-rubah kecil. Karena kalau kita lihat di Ibrani 4 ayat 12, dia bilang gini, sebab firman Allah itu
seperti pedang bermata dua, ia memisahkan roh dan jiwa. Artinya gini, dia akan, firman Allah ini akan menyelidiki sampai dalam kedalaman kita. Oh ini loh kamu salah, oh ini loh kamu tidak boleh. Contoh, dengan keadaan yang terjadi di mana-mana ini, kita langsung berpikir, wah takut, khawatir. Roh Kudus pasti menyingkapkan. Mereka boleh takut, tapi waktu kita berdiri sama fondasi firman, kita tahu bahwa kita dikuasai firman, akan terjadi perlindungan, pertolongan buat setiap kita. Nah ini pasti disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena senantiasa kalau kita masih ada sampai hari ini, di mana banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, berarti Tuhan punya kasih karunia untuk kita menjadi jawaban. Karena sepakalah dengan apa yang Roh Kudus bukakan. Seperti contoh, kita ini mengalami kekurangan, tapi Roh Kudus bilang, ya firman Tuhan dibukakan, Allahku yang memenuhimu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tangkap itu. Jadi kita harus sepakat dengan firman Tuhan itu. Kita nggak bisa sepakat dengan apa yang ada di luar. Kita nggak bisa disepakat apa yang menjadi keadaan kita secara nyata. Karena kebenaran sebenarnya ada di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, jangan dengar semua informasi. Kita harus bisa memfilter informasi yang kita terima, termasuk yang dari dunia. Kita buka coba. Saya buka dulu Ibrani 2:1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanya dibawa arus. Artinya begini, nggak semua pendengaran kita bisa terima. Kalau enggak, kita pasti ke bawah arus. Informasi yang ada, virus yang melanda di mana-mana, kekurangan. Kalau kita masukkan dalam telinga kita dan masuk ke pikiran kita akan bisa berpikir, oh iya bener ya, oh iya begini bener ya. Akhirnya pendengaran informasi ini akan membuat kita semakin tertekan, terintimidasi. Karena itu yang kita harus dengarkan adalah yang dari firman Tuhan. Tanpa kita mendengar dari firman Tuhan, kita akan hanyut di bawah arus. Coba Markus 4 ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Maksudnya perhatikanlah. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan tambahkan lagi kepadamu. Sekarang ukuran apa yang kita pakai? Apakah ukuran firman atau ukuran informasi dunia? Kalau kita hanya mengukur diri kita dari informasi dunia, maka kita tidak akan pernah mengalami rencana Tuhan. Kita tidak akan punya mental strong. Karena itu, perhatikan, ukur diri kita hanya pada firman Tuhan yang dibukakan. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita harus tarik garis merah. Ini sudah nggak bisa lagi. Kita buka di Yeremia 31 ayat 21. Saya bacakannya. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Artinya gini, kita harus tarik garis merah, kita harus pasang rambu-rambu. Pikiran yang salah tidak bisa, ketakutan tidak bisa, intimidasi tidak bisa, cara hidup yang salah tidak bisa. Selaraskan diri kita kepada kebenaran firman. Tanpa kita menjadi selaras dengan kebenaran firman, kita hanya menjadi sebuah permainan musuh. Saya tahu hari-hari ini ada pandemi yang terjadi di mana-mana, mungkin kesusahan di mana-mana. Tapi yang saya tahu adalah tanda darah nama Tuhan yang ada atas kita akan membawa kita senantiasa hidup di dalam kemenangan. Kita tidak diciptakan untuk kalah. Kita tidak didesain untuk mengalami kekalahan. Kita tidak didesain untuk mengalami kekurangan. Kita didesain untuk mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan lewat firman Tuhan yang dibukakan. Inilah fondasi yang kita harus tahu. Siapa Tuhan yang sebenarnya. Hari-hari yang dahsyat. Hari-hari di mana musuh sedang
ketakutan sebenarnya. Makanya dia serang orang-orang seperti ini, membuat intimidasi. Tapi waktu kita punya fondasi, kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan senantiasa terjadi buat hidup kita. Yang keempat, fondasi hanya bisa diberikan lewat namanya pembapaan. Karena legacy, nilai Kristus, itu hanya bisa lewat namanya pembapaan. Kalau kita buka di 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah Paulus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Artinya gini, Paulus sedang berbicara kepada Timotius, pola Tuhan yang terbangun atas hidupku, ikuti. Karena aku yang menjadi bapamu. Nah, tidak akan pernah bisa seorang mentor memberikan legacy. Nggak pernah seorang mentor memberikan nilai Kristus, nggak bisa. Karena lewat pembapaan kita melihat ada satu pola yang terbangun atas diri seorang bapa yang akan juga terbangun di dalam diri seorang anak. Makanya di dalam pembapaan harus mempunyai namanya hati putra, hati seorang anak rohani. Tanpa itu kita nggak bisa. Waktu seorang anak melihat bapak rohaniku menang, orang tua rohaniku menang, aku pasti menang. Nah, karena itu saya tahu maksudnya ini, memang jangan sembarang pilih bapak, tapi inspirasi dari Roh Kudus pasti dilahirkan dalam hati seorang anak dan seorang bapak. Ini akan terbangun fondasi yang kuat, sehingga seorang anak akan bisa berdiri untuk dibangun dengan fondasi yang benar. Dan seorang anak akan bisa memiliki mental strong. Sebagaimana apa yang dialami bapakku, aku juga alami. Itu untuk terbangun fondasi yang benar. Tanpa itu pasti kita nggak bisa. Sekarang nilai-nilai daripada seorang bapak pasti terimpartasi dalam diri seorang anak. Ada namanya DNA rohani yang telah tercetak di dalam diri seorang anak lewat seorang bapak. Kalau banyak orang yang bilang, bapakku cuma Tuhan, bapakku cuma Yesus. Masalahnya kamu nggak tahu bagaimana pola Tuhan. Masalahnya kamu nggak tahu bagaimana fondasi firman. Makanya harus ada namanya pembapaan. Itu baru bisa terbangun dalam fondasi yang benar. Kemudian, aktifasikan firman. Firman yang telah kita terima. Kalau kita melihat Yosua 1 ayat 8, bilang gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kenapa dikatakan itu? Karena waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan terbangun dalam diri kita. Nah, lewat firman Tuhan ini maka perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Untuk apa? Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, atmosfer yang kita alami bukan atmosfer dunia. Atmosfer yang kita alami bukan atmosfer kekalahan. Tapi atmosfer yang kita alami adalah atmosfer kemenangan, atmosfer yang terbingkai oleh firman Tuhan. Maksudnya gimana? Caranya bagaimana? Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, coba cek di dalam hati kita apakah sudah terjadi perubahan atmosfer. Dalam hati kita apakah sudah terjadi namanya perubahan keyakinan. Saya paling kasih contoh. Waduh, COVID di mana-mana, keadaan seperti ini. Tapi Alkitab bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Kalau ini belum terjadi perubahan atmosfer, perkatakan terus dan bisa dibantu dengan berbahasa roh. Karena apa? 1 Korintus 14 ayat 4 bilang gini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Artinya gini, waktu kita berbahasa roh, kita membangun diri kita, muncul iman di situ. Nah, waktu kita muncul dan muncul iman, mulai kita perkatakan.
waktu kita perkatakan, maka firman Tuhan ini membingkai kita dengan firman-Nya itu, sehingga kita tidak tercemari oleh hal-hal yang dunia. Nah, atmosfer apa yang kita terima berdasarkan apa yang kita perkatakan. Waktu kita perkatakan, nah, terjadi perubahan keyakinan. Dari situlah firman Tuhan teraktivasi di dalam diri kita. Sehingga lewat firman Tuhan ini kita mengalami hal yang dahsyat. Kita mengalami hal yang luar biasa dari firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan timbul dari pendengaran informasi dunia. Tapi firman ini, iman ini timbul muncul dari firman Tuhan yang dibukakan. Sehingga kita akan memiliki mental yang strong, jiwa kita selaras, dan kita hidup di dalam kemenangan Kristus. Kita tidak akan pernah terkalahkan. Fondasi yang terbangun atas hidup kita membawa kita mencetak identitas kita, identitas kemenangan. Karena kita ditetapkan untuk alami kemenangan, bukan lagi identitas kekalahan. Sehingga lewat itu kita menjadi jawaban bagi dunia. Dan lewat kita yang tergabung di dalam gereja GBI Rock Sumbawa, maka gereja GBI Rock Sumbawa ini akan membawa masa depan bagi kota Sumbawa, bagi bangsa Indonesia. Dan kita tahu bahwa lewat kita lah Indonesia memiliki identitas yang benar, yaitu burung buas dari timur yang melaksanakan kehendak Tuhan. Terjadilah buat setiap kita. Saya percaya firman ini akan membuat kita memiliki mental strong, mental yang tidak gampang dikalahkan, tapi mental yang kuat, mental yang luar biasa, sehingga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan lewat kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah aku sampaikan Tuhan, tapi aku tahu Kau yang akan bekerja lewat orang-orang yang melihat di dalam online ini Tuhan. Dan aku bawa orang-orang yang melihat dalam online ini Tuhan, untuk mereka bersepakat dia membangun dirinya lewat fondasi firman. Sehingga lewat fondasi firman tercetak identitas yang benar, jiwa mereka menjadi selaras, dan mereka hidup di dalam kemenangan. Mereka tidak pernah hidup dalam kekalah. Mereka boleh mengalami masalah. Mungkin ada jemaat yang mengalami sakit penyakit, mungkin tertimpa COVID atau virus. Tapi aku tahu sekarang oleh firman Tuhan, aku nyatakan jadilah sembuh oleh kuasa darah Yesus. Ada nama Tuhan, engkau ditetapkan untuk menang. Engkau ditetapkan untuk mengalami kehidupan, roh pemulihan, membawa kesembuhan buat dirimu. Sehingga engkau akan dijadikan oleh Tuhan sebagai saksi, sebagai bukti dari kasih karunia Tuhan. Dan kalau engkau ada yang mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, aku katakan Allah lah yang mencukupi segala apa yang menjadi kekuranganmu, karena dia mencukupimu menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kami tahu bersama-sama jemaat GBI Rock Sumbawa, kamilah orang yang mengalami kemenangan. Kami lah orang-orang yang memiliki identitas keputraan, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Terjadilah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Kristus, di mana tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dikorbankan bagi kita semua. Ketika dia mau menghadap salib, Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, mengambil roti dan memecahkan roti itu dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Lakukan ini setiap engkau berkumpul. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan berkat atas cawan. Inilah darahku yang ditumpahkan. Dan ini adalah cawan perjanjian. Perbuatlah ini setiap kali engkau berkumpul. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dengan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapi janji-Mu di dalam hidup umat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Yesus, yang khawatir tetap dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah setiap orang yang mendengar perkataan-Mu diberkati dan menerima yang dijanjikan oleh Bapa. Mulai hari ini, terimalah berkat yang dijanjikan Bapa. Di dalam kasih yang terbesar Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai-Mu mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin.